الشفاء. Alhamdulillah. Udaranya sangat segar sekali di pagi hari ini karena semalam sudah turun hujan. Jadi begini, dalam kaidah pengobatan klasik, jadi ketika hujan itu turun, ya energi langit membersihkan energi bumi. Maka segala kotoran yang ada di bumi itu dibersihkan dengan adanya hujan. Ya, alhamdulillah, ketika di malam hari hujan, maka di pagi hari ini akan sangat terasa segar dan cocok sekali untuk berolahraga, jogging, ya, lari-lari kecil. Sebab kenapa? Karena ketika udara bersih, kemudian masuk ke dalam tubuh kita, itu akan menguatkan energi paru-paru. Ketika paru-paru itu kuat, maka paru-paru itu akan mudah dan lancar mendistribusikan saripati makanan, ya, yang telah dikirim dari limpa. Ya, insya Allah nanti lain waktu kita akan membahas bagaimana hubungan antar organ, ya, sehingga tubuh kita ini terpenuhi nutrisarinya. Itu berawal dari hubungan antar organ. Baik, sebelumnya saya akan menyapa dulu dengan kalimat yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, insya Allah saya akan membahas tentang nabis dan juga minuman madu. Ya, biasanya di pagi hari ini, ya, ketika kebiasaan saya gitu, murojaah, kemudian sambil ditemani secangkir air hangat yang ditambah dengan madu gitu. Nah, kita akan membahas tentang nabis dan madu begitu, ya, seduhan air madu. Perlu diketahui bahwasanya nabis itu, ya, yang kalau sekarang itu infus water, padahal namanya nabis, ya. Nabis ini, ya, di zaman Nabi adalah kurma yang diendapkan semalaman, ya, yang kemudian diminum di pagi harinya, di mana keutamaannya itu adalah menguatkan lambung. Ya, kenapa harus kurma? Karena kurma itu bersifat manis dan hangat. Ya, manis dan hangat. Ketika manisnya itu menguatkan energi lambung, limpa, ya, kemudian hati. Ya, jadi di pagi hari itu bukan kita meminum minuman yang asam. Misalkan, ya, kita menyeduh atau seduhan madu, ya, ditambah dengan misalkan air putih, ya, air putih ditambah dengan jeruk lemon atau jeruk nipis, itu kurang tepat, ya, apalagi belum makan, ya, karena nanti lambungnya ini akan sakit, ya. Tetapi yang bagus itu di pagi hari itu kuatkan dulu lambungnya. Lambung itu suka dengan minuman yang bersifat manis, kemudian hangat, gitu, ya, manis kemudian hangat. Yang cocok itu adalah kurma dan madu. Ada lagi nggak yang selain itu? Ada kismis, juga manis, hangat, cuman agak asam. Tapi baiknya kurma ataupun madu, ya, karena akan menguatkan. Manisnya menguatkan lambung, hangatnya itu meredam lembab pada lambung tersebut begitu. Ya, jadi kita awali di pagi hari itu dengan meminum minuman yang manis dan hangat untuk menguatkan energi lambung. Ya, ketika lambung kita sehat, maka aktivitas kita akan insya Allah, ya, berjalan lancar, kesehatan tubuh kita akan berjalan baik. Meskipun misalkan dalam hal aktivitas ada saja kalanya
kendala-kendala ini dan itu. Tetapi ketika kita dalam keadaan sehat, apapun itu masalah, itu bisa diselesaikan. Ya, seruut apapun pekerjaan di kantor, ya, sesibuk apapun kita pekerjaan di lapangan, ketika tubuh kita sehat, itu insya Allah akan terselesaikan. Maka kuatkanlah dulu lambung kita, kuatkan dulu ya energi yang ada pada tubuh kita. Diawali dengan minum minuman yang bersifat manis dan hangat. Contohnya seperti minum madu dan juga nabis begitu ya. Baik, ketika ada pertanyaan, apakah nabis itu bersifat sunnah? Maka kalangan para ulama itu mengkondisikan bahwasanya nabis bukan termasuk sunnah, tetapi uruf, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kesehatannya. Ya. Namun minum nabis bisa menjadi ibadah ketika kita berniatkan minum karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ya, kita niatkan mengikuti idola kita, mengikuti manusia yang terbaik, kecintaan kita. Ya, ittiba pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi ibadah. Yang ketiga, itu ya, kita minum nabis, mudah-mudahan sehat. Dengan sehat itu kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan madu. Ya, kalau madu memang itu termasuk kepada tibun nabawi. Nabisnya ya, yang saya maksud adalah nabisnya, bukan kurmanya. Kalau kurmanya termasuk kepada tibun nabawi. Banyak ya hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk makan kurma. Banyak hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk minum madu, begitu. Tapi kalau nabisnya yang rendamannya itu ya bisa menjadi sunnah tergantung kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Barakallahu fiikum. Segar sekali udaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.